Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman CASN 2021 yang saya banggakan, sebentar lagi kita akan menghadapi momen yang sangat membahagiakan ya, yaitu perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, di mana bagi teman-teman yang saat ini merantau di luar kota, di luar provinsi, ini biasanya akan mengikuti mudik Lebaran. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah di tahun ini terkait mudik lebaran khusus buat ASN, apakah diperbolehkan atau tidak? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelas Latsar. Seperti kita ketahui bahwa 2 tahun berturut-turut ya, ASN ini tidak boleh mudik karena pandemi COVID-19 ya. Jadi di tahun 2020 waktu itu, ya, awal mula munculnya COVID-19 ya. Pada waktu itu jangankan mudik untuk sholat tarawih dan sholat Jumat aja agaknya susah. Kemudian di tahun 2021 sebenarnya kondisinya sudah relatif kondusif ya. Tetapi karena terbitnya surat edaran Menpan tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi ASN dalam masa pandemi COVID-19, maka ASN kembali tidak dapat mudik di tahun 2021. Nah, akhirnya di tahun ini pemerintah mengizinkan ASN untuk mudik lebaran dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Tenagakerjaan, dan Menteri Pan-RB. Dalam SKB tersebut disebutkan bahwa 2 sampai 3 Mei 2022 adalah libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah dan pada tanggal 26 April 4 sampai 6 Mei 2022 ditetapkan sebagai cuti bersama tahun 2022. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, ini tentunya kabar yang sangat membahagiakan ya, karena selama 2 tahun berturut-turut ASN tidak diperkenankan untuk mudik. Kemudian di tahun 2021 ini kalau kita hitung-hitung untuk libur lebaran tahun 2022 dan cuti bersamanya ini kalau di total ada sekitar 10 hari. Ya, cukup lumayan ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang saat ini merantau tentunya ini adalah momen yang cukup baik ya untuk melaksanakan mudik di tahun 2022. Kemudian ada yang bertanya nih, Mas, saya pengen mudik sebenarnya, tetapi di sini belum gajian, Mas. Bagaimana solusinya? Nah, ini tentunya dilema ya, apalagi jika teman-teman merantau di luar kota atau luar provinsi. Ini kan baru masuk kerja rata-rata per 1 April 2022 ya. Boro-boro THR, gajian aja belum. Seperti itu. Kondisi tongpes ini tentu ditambah dengan tiket perjalanan pulang yang agak naik ya, tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Namun saran saya ini buat teman-teman sebaiknya mudik aja. Bagi yang masih punya tabungan, ya silakan diambil dari tabungan dulu ya untuk mudik. Kemudian bagi yang belum punya cukup dana, ya bisa teman-teman bisa pinjam uang di koperasi untuk keperluan mudik. Nah, saya yakin nanti ketika teman-teman sudah kembali mudik, kemudian gaji 14, kemudian gaji di bulan April, Mei, kemudian gaji 13 cair, saya yakin pasti sudah surplus kembali ya keuangannya. Kemudian ada beberapa alasan ya kenapa teman-teman sebaiknya mudik di tahun ini, terutama teman-teman CPNS. Yang pertama yaitu mudik itu kan seperti kita ketahui ya, bisa menjalin tali silaturahmi dengan keluarga. Apalagi di lingkungan keluarga kita, teman-teman sudah diterima sebagai CPNS, ini dianggap sudah sukses ya.
Kemudian kita juga mengharapkan doa restu dari orang tua kita agar nantinya ketika kita berkarir di PNS ini diberikan kelancaran, kemudahan dan bisa sukses dalam berkarir ya. Kemudian yang kedua yaitu selama 2 tahun terakhir ini kan pemerintah agak pelit ya memberikan cuti bersama karena pandemi. Jadi ini kesempatan yang baik dan teman-teman sebaiknya gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan mengikuti Latsar CPNS di tahun ini. Jadi jika lebaran sudah mudik selama mengikuti Latsar, teman-teman bisa lebih fokus. Kemudian alasan yang keempat, ini uang bisa dicari ya, tetapi kebahagiaan berkumpul dengan keluarga ini jauh lebih berharga. Nah, sebelum mudik, ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama yaitu pahami dan patuhi aturan mudik di tahun 2022. Berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 16 tahun 2022, ada beberapa syarat yang wajib teman-teman lengkapi ketika akan melaksanakan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu aturan mudik lebaran 2022 untuk teman-teman yang sudah vaksin dosis 1 dan dosis 2. Ini teman-teman wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ya saat akan melakukan perjalanan. Kemudian wajib menunjukkan hasil tes negatif rapid test antigen yang berlaku maksimal 1 kali 24 jam. Kemudian wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR maksimal 3 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Jadi ini ada 2 tes ya yang teman-teman wajib jalankan. Kemudian aturan mudik lebaran 2022 bagi yang sudah melakukan vaksinasi booster. Ini tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 baik tes PCR maupun rapid test antigen. Kemudian wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat melakukan perjalanan. Kemudian bagi teman-teman yang belum bisa divaksin karena kondisi kesehatan yang khusus, ini teman-teman wajib melengkapi menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat akan melakukan perjalanan. Kemudian melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan pelaku perjalanan belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu wajib menunjukkan hasil tes PCR negatif maksimal 3 kali 24 jam sebelum jadwal keberangkatan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah mempunyai anak ya dan anaknya berusia 6 tahun ke bawah, ini tidak harus melakukan tes COVID-19, tidak harus menunjukkan bukti vaksinasi, wajib didampingi pendamping yang juga melakukan perjalanan dengan memenuhi syarat. Nah, berikutnya ketika teman-teman akan melaksanakan kegiatan mudik ya, yang kedua yaitu jika menggunakan kendaraan pribadi, maka teman-teman siapkan kendaraan dan dokumen-dokumen penting antara lain KTP, SIM, sertifikat vaksin dosis 1, dosis 2, dan booster ya. Kemudian yang ketiga, jika teman-teman menggunakan jasa transportasi umum, belilah tiket dari sekarang ya, karena mudik di tahun ini saya yakin akan lebih meriah karena liburnya sangat panjang. Kemudian yang keempat, teman-teman install dan gunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian yang kelima, mudiklah di tanggal 29 sampai 30 ya. April 2022 dan pastikan teman-teman sebelum 6 Mei 2022 ini sudah kembali ke daerah masing-masing untuk menghindari kemacetan ya. Kemudian yang terakhir pastikan teman-teman masuk kerja di hari Senin tanggal 9 Mei 2022 tepat waktu karena akan ada apel luar biasa ya di mana seluruh ASN ini akan didata yang tidak masuk kerja dan yang terlambat pada hari itu. Biasanya PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan ini akan langsung dijatuhi hukuman ringan. Kemudian bagi teman-teman yang akan mudik, silakan nanti tulis kolom komentar di bawah ya. Mau mudik kemana? Saya doakan semoga perjalanannya lancar, selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Rizky Ahmad, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.